Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Nivaldo dengan nomor BP 171095243. Pada kuliah Sistem Transmisi Komunikasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang multiplexing SDH dan multiplexing PAD. Yang pertama yaitu Synchronous Digital Hierarchy atau SDH, yang merupakan suatu teknologi yang mempunyai struktur transport secara hierarki dan didesain untuk mengangkut informasi payload yang disesuaikan dengan tepat dalam sebuah jaringan yang telah ditetapkan oleh ITU TJ707. Transmisi sinkron digital merupakan proses multiplex sinyal tributari secara multiplexing sinkron yang rekonstruksi sinyalnya melalui elemen jaringan SDH, yaitu terminal multiplexer, add-drop multiplexer atau ADM, atau digital cross connect, dan akhirnya ditransmisikan melalui jaringan optik. Pada SDH ini menggunakan teknik multiplexing yang digunakannya adalah time division multiplexing atau TDM, yang merupakan suatu jenis digital yang terdiri dari banyak bagian di mana terdapat dua atau lebih saluran yang sama diperoleh dari spektrum frekuensi yang diberikan, yaitu bit arus, atau dengan menyisipkan detakan-detakan yang mewakili bit dari saluran yang berbeda. Sebenarnya tawaran-tawaran spesifik yang diciptakan oleh SDH ini diantaranya yaitu self-healing ring atau SHR yang akan bekerja secara otomatis jika jalur yang bekerja mengalami gangguan dengan cara mengalihkan informasi yang ada pada jalur traffic ke jalur yang lain. Yang kedua itu fleksibilitas yang tinggi. Dalam hal konfigurasi kanal pada simpul-simpul jaringan dan meningkatkan kemampuan manajemen jaringan baik untuk payload trafiknya maupun elemen-elemen jaringannya. Yang ketiga itu service on demand, yakni provisi yang cepat, end-to-end customer service on demand. Yang keempat yaitu akses yang fleksibel, dalam arti manajemen yang fleksibel dari berbagai lebar pita tetap ke tempat-tempat pelanggan. Sebenarnya untuk keunggulan SDH ini sendiri yaitu yang pertama, kode saluran line yang dipakai merupakan standar untuk transmisi sinyal optik, sehingga menjamin kompatibilitas perangkat dari berbagai merek yang ada. Yang kedua yaitu struktur modular. Dari bitrate dasar 155,52 megabit per second, dapat disusun tingkat multiplex yang lebih tinggi dengan bitrate kelipatan bilangan bulat dari bitrate sinyal STM1. Struktur frame untuk STMN dengan nilai N 1, 4, 16, dan 64 identik, tidak didefinisikan sebagai frame baru seperti pada PDH. Yang ketiga, yaitu pengaksesan kanal tertentu dari sinyal multiplex secara langsung dengan bantuan pointer. Hal ini merupakan keuntungan pada aplikasi sistem digital cross connector dan teknik percabangan ADM atau add-drop multiplexer. Yang keempat, adanya bit-bit overhead untuk keperluan supervisi kontrol dan manajemen. Yang kelima, dimungkinkannya transmisi sinyal PDH melalui teknik SDH ini. Dan sebenarnya untuk standar hierarki SDH di Amerika dan Kanada, di Jepang dan Eropa. Pada level hierarki ke-1, itu Amerika menggunakan 1,544 megabit per second, sedangkan Jepang menggunakan 1,544 megabit per second, sedangkan pada Eropa itu menggunakan 2,048. Dan selanjutnya seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya yaitu PDH, Plesiosynchronous Digital Hierarchy, adalah suatu teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengangkut sejumlah besar data melalui peralatan transportasi digital seperti serat optik dan microwave radio system. Sebenarnya ciri-ciri PDH ini sendiri yaitu merupakan multiplex order tinggi yang digunakan untuk
sebagai macam tipe dari pemultiplex time slot untuk menghasilkan kecepatan transmisi yang lebih tinggi hingga mencapai 565 megabit per second. Yang kedua itu tidak dapat mengakses sinyal audio lebih rendah secara langsung, dan adanya keterbatasan operasi, administrasi, pemeliharaan, dan kemungkinan penambahan features yang ada. Sebenarnya untuk teknik multiplexing PDH ini yaitu didasari dengan proses multiplex pada bitrate 2 megabit per second, 8 megabit per second, 34 dan 140 megabit per second, sehingga memerlukan banyak peralatan digital multiplexing berupa add-drop multiplexing dan cross connection PDH. Sinyal 2048 kbps atau sering disingkat dengan 2 Mbps merupakan order terendah dari sistem multiplex PDH untuk hierarki Eropa. Sinyal ini digunakan dari proses sampling 32 channel suara dan dimultiplex ke dalam satu barrier digital, di mana satu time slot atau satu channel suara bitrate-nya 64 kbps, sehingga dengan mudah memperoleh sinyal 2 Mbps. Sebenarnya untuk PDH standar Amerika itu menggunakan 24 time slot untuk voice dengan kecepatan frame rate itu 1,544 Mbps. Untuk PDH standar Eropa itu menggunakan 32 time slot, tetapi hanya 30 time slot yang digunakan untuk voice. Oleh karena itu disebut juga PCM 30 dengan frame rate 2048 Mbps. Yang kedua yaitu 1 TS sama dengan 8 bit, di mana 32 TS itu merupakan terdiri dari 30 kanal suara, 1 sinkronisasi, dan 1 signaling sinkronisasi. Sinkronisasi TS0, signaling TS16, voice TS1 sampai 15, ditambah TS17 sampai 31. Untuk 1 detik terdapat 8000 sampel, sehingga bitrate-nya 8 dikali 8000 dikali 32, itu 2048 kbps. Untuk sifat-sifat PDH itu berdasarkan ANSI, USA bitrate dasar adalah 1,5 Mbps. Berdasarkan CEPT, yaitu dari Eropa, bitrate dasarnya adalah 2 megabit per second. Setiap sinyal memiliki struktur frame yang terpisah. Yang keempat, multiplexing bit by bit. Yang kelima, sinyal plesionsynchronous, yaitu sinyal data yang memiliki nominal transmission rate sama tetapi berasal dari sumber yang berbeda, akan selalu memiliki nilai yang sedikit lebih besar atau lebih kecil dari nominal bitrate. Sinyal seperti itu hampir sinkron satu sama lain sehingga disebut plesionsynchronous. Dan untuk kekurangan PDH itu sendiri, yaitu yang pertama tidak ada standar internasional dalam format digitalnya. Itu terdapat ketidakcocokan pada 3 standar regional yaitu Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Yang kedua, itu tidak ada standar untuk interface optik. Yang ketiga, struktur pemultiplex sinkron asinkron yang kaku. Yang keempat, kemampuan manajemen yang terbatas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.